Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, puji serta syukur kita limpah curahkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan, waktu, kesempatan untuk bisa bermuajahah di majlis ini, majlis ilmu yang rutin kita laksanakan, yang tentu kita berharap semoga terlimpah curah rahmat, keberkahan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita berharap tercurah limpah kepada uswatun hasanah kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figur manusia mulia yang kita jadikan sebagai suri tauladan kita semua, dan kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang kelak memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mengawali rangkaian kajian kita pada sore hari ini, mari kita baca kalimatul basmalah, dilanjutkan 2 kalimat syahadat dan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, melanjutkan kajian kita tentang fikih jual beli yang pada saat ini saya mohon maaf tadi buru-buru, ternyata kitabnya malah ditaruh di dekat teras. Tadi sebelum ini pada asar itu kajian di Nanggulan, Bangku Harjo. Terus mau berangkat ke sini, loh kok kitabnya mana tadi? Saya kira jatuh, kayaknya ketinggalan. Masya Allah, tapi tidak mengurangi semangat kita lah. Insya Allah masih ada PDF-nya. Masuk bab jual beli. Jadi ternyata jual beli itu dalam Islam diatur, padahal tergantung kita ya. Politik diatur, kita mau apa saja dalam Islam tuh betul-betul ada aturannya agar kita tuh selamat ya, tidak sembarangan melakukan segala sesuatu. Nah, hadis berikutnya berkaitan dengan jual beli. Yang pertama pada kesempatan ini adalah wa'an Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, dari Maimunah, salah satu istri Nabi, semoga Allah meridhai beliau, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna fa'ratan waqa'at fi samnin. Oh, udah belum ini kemarin, tentang tikus yang masuk ke dalam air. Sudah belum kemarin? Sudah? Halo? Kayaknya sudah, saya kok langsung sudah ya. Oh ya, boleh tidak. Tentang tikus yang masuk ke dalam air. Nah, ini aja nih.
Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai beliau, qala, berkata, naha Umar an bai'i ummahatil aulad faqala la tuba'u wa la tuhab wa la turath liyastamti' biha ma badalahu fa idza mata fahiya khurratun, rawahu Malik wal Baihaqi wa qala rafa'a ba'dul ruwah fawahi. Dari Ibnu Umar berkata, Umar bin Khattab melarang menjual ummul walad, budak, ibunya budak, ibu, para wanita budak yang mempunyai anak dari majikan-majikan. Karena ternyata dulu masih ada ya perdagangan manusia sama budak. Dan Umar berkata tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan. Majikannya boleh bersenang-senang dengan sekehendak dia. Coba lihat. Dan jika majikannya meninggal, maka dia merdeka. Hadis riwayat Malik dan Baihaqi. Jadi ternyata hati-hati ini kalau pas kita ya itulah masih ada pola pikir atau mindset untuk tentang orang yang diperjualbelikan, apalagi dibayar maharnya. Berapa harganya? Pembantu bahasanya lah ya. Orang yang dikirim ke Arab itu, orang-orang Arab tuh masih punya mindset seperti ini, bahwa pembantu, asisten yang membantu di rumah tangganya dia itu bisa di apa-apain gitu. Halo? Ngeri nggak? Ya iya, jangan salahkan mereka karena memang masih ada istilahnya anggapan seperti itu. Makanya kalau saya pribadi ya, andai saya jadi presiden besok, hayalan. Wah, amin. Ya Allah, stop. Ya, kuncinya cuma di situ kok. Harga dari bangsa itu kok yang dikirim justru ya itulah, walaupun devisanya masuk ke negara, tapi mohon maaf lah gitu ya. Nah, di sini tidak dibolehkan dijual, diwariskan, dihibahkan, dan majikannya itu boleh ya, punya hasrat, punya sesuatu hal yang diinginkan ya, karena dia dalam genggaman dalam kekuasaannya, maka ya sudah dihalalkan bahasa gitu ya. Kemudian wa an Jabirin radhiyallahu anhu qol kunna nabi'u sarariyana. Dari Jabir berkata, kami menjual budak-budak wanita, ummahatil aulad, ibu-ibunya para anak-anak budak. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hai Nabi masih hidup ketika itu, la nara bidzalika ba'san, beliau tidak mempermasalahkan hal tersebut ketika waktu itu. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Nah, ketika ini dikatakan belum ada permasalahan. Namun ketika pas ada kebijakan dari Umar bin Khattab tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan. Dulu masih Nabi membiarkan karena memang belum begitu terlihat kasusnya seperti yang dialami oleh Umar bin Khattab. Kemudian satu lagi dari Jabir sama wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal, dari Jabir bin Abdullah dia berkata, qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'in fadlil ma'. Nabi melarang menjual air yang lebih daripada kebutuhan. Air, ternyata air di sini memiliki manfaat yang sangat luar biasa, bahkan sedekah yang paling afdol ya dalam bentuk barang itu ternyata air. Kok bisa ya? Bukan emas, bukan intan berlian gitu ya, tapi air, karena langsung tepat sasaran. Air itu sumber kehidupan manusia, terlebih lagi dalam tubuh kita ini kurang lebih 90% adalah air ya, cairan gitu. Jadi dilarang oleh Nabi menjual air yang lebih daripada kebutuhan. Hadis ini riwayat Muslim.
Kemudian wazada fi riwayah, dan ada tambahan dalam riwayat lain, melarang mengambil wa'an bai'i dirabil jamal, mengambil upah dari mohon maaf, kayak mengkawinkan unta, upah. Jadi ada, kita misalkan punya hewan, hewan terus dikawinkan, kita ngambil upahnya, berapa? Ini jantannya, tangguh banget nih, dijual tuh dengan orang kayak gitu, ternyata dilarang. Ya, kalau mau untuk sedekah ya sudah, karena hewan itu dia punya nafsu bahasanya. Tapi kalau kita gunakan sebagai bisnis, itu tidak dibolehkan. Ini analoginya hewan unta dalam jual beli. Hadis berikutnya berkaitan dengan jual beli. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'in habalil habalah. Nabi melarang menjualkan jual beli habalul habalah. Apa itu? Ini adalah dikatakan ahlul jahiliyah, pernah dijadikan kebiasaan oleh ahli-ahli orang yang jahil, yang bodoh, masa-masa jahiliyah. Karena rajulu yabta'u al-jazura ila antun tajannaqah, bahwasanya dulu seseorang membeli unta yang akan dia bayar, mau dibayar unta ini, kemudian nanti apabila unta ini melahirkan, summa tuntajul lati fi batniha, kemudian orang ini, anak ini yang berada dalam perutnya itu juga melahirkan. Maksudnya tidak dibolehkan, melarang Nabi itu kalau ada unta atau kambing yang dalam kondisi masih bunting, hamil lah ya, masih bunting, karena nunggu selesai, karena nggak tahu nanti dia melahirkan anak laki-laki atau jantan atau betina kayak gitu. Rawahul Bukhari. Nah, maka nggak boleh, tunggu dulu sampai dia selesai. Kemudian jual beli goror, jual beli yang tidak transparan, nah ini dilarang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah. Nabi melarang jual beli yang sifatnya ini hasah, bai'ul hasah, atau dengan cara melempar batu, apalagi ya istilahnya, mengatakan lempar batu ini pakaian mana saja yang kena batu itu maka miliknya gitu. Kayak judi-judi di tempat apa itu, pasar malam apa ya, ada nggak ya? Pernah lihat itu ya? Jadi kita beli barang tersebut, ada yang bagus, ada yang jelek kualitasnya, ada yang apa gitu ya, kayak gitu, beli, harganya sama, itu dilarang. Makanya harus dipilah dan dipisahkan, mana kualitas yang bagus, mana yang KW1, KW2 dan kayak gitu ya, itu sesuai harganya, selesai. Karena kita jual beli itu mencari keberkahan, bukan semata-mata mencari keuntungan ya. Kalau hanya mencari keuntungan saja ya, dengan cara ini dibolehkan. Itu tadi diundi, misalkan sudah bayar, harganya 20.000, kita lemparkan tuh, dapatnya yang jelek misalkan, ya resiko. Dapatnya yang bagus, wah, jadi memikat. Atau mungkin beli apa ya, boneka, boneka capit itu loh, nggak kena, penasaran, tambah lagi. Pernah lihat ini ya? Nah ini jangan. Pernah main? Oh, kalau pernah main jujur nggak apa-apa, dulu belum tahu ilmunya, jadi besok lagi main lagi. Jangan. Ini suka ada tuh di tempat-tempat permainan, wahana permainan anak-anak ya. Jadi kita bisa memilah dan memilih mana-mana. Mereka yang berjual ataupun memiliki barang tersebut belum tahu ilmunya, karena ingin mengejar untung saja, padahal dilarang ya, dilarang.
Jadi itu bahasanya judi, perjudian yang halus, ya. Anak-anak zaman sekarang senang judi, ya udah terlatih kok. Udah terlatih dengan permainan-permainan seperti itu. Dan itu tuh bikin apa ya? Nagih. Betul ya? Nggak dapat sekali, penasaran nih. Masukin lagi, dikit lagi. Udah kecapit, dikit lagi. Nagih terus aja. Ternyata, Masya Allah ya. Nah, coba sampai sini dulu lah ya. Kita buka termin pertanyaan sebelum dilanjutkan. Besok satu kali pertemuan lagi insya Allah tentang jual beli. Kira-kira ada pertanyaan mungkin tentang jual beli? Beli kucing dalam karung nggak boleh juga. Oh ya iya, ini istilah loh ya. Jadi beli kucing dalam karung itu nggak boleh. Nggak boleh. Maksudnya nggak kelihatan barangnya, nggak tahu ternyata wah kayak gini nih, ya, itu nggak boleh. Sistem seperti itu. Monggo kira-kira ada nggak berkaitan dengan jual beli? Monggo Ibu silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kan model jual beli online itu loh, pasti iklan tuh harganya bagus, terus dikirim tuh ternyata black, tidak diterima. Terus yang beli kan kecewa, terus terus yang beli itu misalnya saya mudah-mudahan jualannya bangkrut. Soalnya yang kecewa itu kalau dia bangkrut kan berhenti juga. Oh gitu. Gimana ya? Jadi kalau nasihatin orang korban itu repot. Ibu kan korban, harusnya dihibur korban itu. Jadi gini Bu, kita tuh hidup di zaman fitnah sekarang. Kita harus akui kita hidup di zaman fitnah akhir zaman. Oh semuanya media sosial itu fitnah, ujian, ya. Apa sajalah baju pakaian zaman sekarang fitnahnya luar biasa. Kalau kita nggak pandai memilih, mungkin yang didahulukan adalah mode buat kita. Menutup aurat urusan nanti, ya. Jadi kalau terjadi sama kita hal demikian, kita itu tetap harus bersyukur. Ya, itu masalahnya guys. Beli online, wah fotonya bagus, memikat, memukau, pas bayar dianterin, wah nggak sesuai, misalkan ya. Berarti di situ tuh kita tuh termasuk kategori orang yang tertipu. Karena dalam jual beli itu kalau nggak menipu, maka kita yang tertipu atau ditipu. Kita mau yang mana posisinya? Kalau kita masih di ranah tertipu, nggak masalah. Justru kita nggak rugi sebetulnya. Coba dirubah mindsetnya. Ibu nolongin orang, ternyata orang ini nggak bersyukur, nggak berterima kasih. Tahan keikhlasan kita, jangan amarah memuncak gara-gara nggak dia berterima kasih sama kita. Itu urusan dia dengan Allah. Nah orang yang menipu, ibu mau bisnis, ibu mau kerjasama sama orang, itu pasti kalau nggak kita yang menipu atau kita yang ditipu. Antara itu, kalau bermuamalah itu sistem muamalah. Makanya muamalah dalam Islam itu diatur sekali. Nah, kalau sudah terjadi hal demikian, ya saya hanya menyarankan, ya sudah, ya satu bersyukur bukan kita pelaku penipuannya. Dan uang kita tuh ketika keluarkan, ya sudah, mungkin rezeki dia dengan cara menipu saya, gitu ya. Doakan yang baik-baik, jadi nilai sedekah. Itu nggak rugi. Ini mohon maaf betulan ini. Halo? Repot ya, berat ya ngamalinnya. Wah, makanya belajar untuk menyikapi sesuatu. Kita tuh dihianatin, bersyukur, bukan kita yang mengkhianati. Jadi korban itu enaknya di mana? Salah satunya adalah digugurkan dosa kita oleh Allah. Coba, kata Nabi SAW, "Ma yusibul muslim." Tidaklah seorang muslim min nasobin, diuji dengan rasa rasa nasob itu apa ya, kayak ada masalah, musibah, sesuatu musibah, wala wasobin, penyakit, wala hammin, rasa khawatir, wala ghammin, wala huznin, sedih, terus apa saja semuanya, sedih karena ditipu, sedih karena apa dan sebagainya.
hatta syaukati yusakuha, bahkan sampai tertusuk duri yang melukainya, illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali itu akan menggugurkan, Allah gugurkan kesalahan-kesalahan dosa-dosanya. Berarti nikmat. Kita ditipu. Astagfirullah. Tahan kata-kata kita untuk tidak menzolimi dia. Dasar mudah-mudahan. Nah tadi itu dong. Mudah-mudahan bangkrut loh. Otomatis berarti jualan dengan ibu. Kalau Allah mengizinkan sesuatu sudah terjadi. Jadi kita tertipu itu sudah atas izin Allah. Itu tuh sikap kita agar yang kita lakukan itu tidak sia-sia buat kita. Itu ada kuncinya. Gitu ya. Kita rubah ya. Jadi orang bisa berbuat jelek kepada kita, kita bisanya harus berbuat baik. Itu saja. Kalau kita ingin dilihat oleh Allah sebagai hambanya yang terbaik, kita ditipu, dikhianatin, difitnah, itu tetap balasan kita tuh harusnya yang baik-baik. Karena contoh kita Rasulullah. Tapi ini berat. Ya tapi bisa. Kalau tahu ilmunya enak. Ditipu ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dagangan dia berkah. Berkahnya tuh beneran ya, bukan berkah. Berkah ya Allah. Gitu aja. Karena kalau dia nipu ke yang lain, ya sudah jalannya dia, profesi dia, ngejar cari rezekinya dia, menjemput rezekinya dia dengan cara menipu. Kita jangan mau. Kita sudah didata rezeki kita. Ini rezeki saya nih. Saya ambil, ini halal enggak? Bismillahirrahmanirrahim, saya ambil halal. Berarti udah milik saya. Dengan cara apa kita menjemput rezeki kita itu? Tergantung kita. Nah, orang tersebut cara jemput rezekinya menipu. Ya di media sosial apalah dan sebagainya. Ya sudah zamannya fitnah, kita harus hati-hati. Gitu aja kuncinya. Nah, jadi ketika ibu sudah beli dan ibu ikhlas dan mendoakan yang baik, jadi nilai pahala sedekah ibu. Tapi ketika kita sesali, gugurlah, tidak jadi apa-apa. Bahkan bisa jadi dosa. Kenapa? Karena kita membalas dengan keburukan lagi. Itu kuncinya muslim itu seperti itu. Ibu beli telur 1 kilo misalnya. Tadi ketika dipilih-pilih bagus-bagus, sampai di rumah telurnya busuk, merasa ditipu. Ketika kita ikhlas, ya sudah lupakan, astagfirullah. Kok tadi kayaknya saya milih-milih bagus-bagus ya. Ya Allah, jangan sampai ini nggak ikhlas ataupun suuzon dan sebagainya, malah mendoakan jelek. Jangan. Sudah urusan dia dengan Allah nanti di pengadilan akhirat. Nggak usah takut kayak gitu ya. Itulah sikap muslim. Dirubah doanya ya Bu. Doakan si Fulan biar cepat masuk surga. Kalau bisa sekarang. Enggak jangan. Enggak. Yang lain kira-kira ada? Monggo Ibu. Saya mau tanya, kalau di kampung saya itu kok masih kayak jual beli sawah tahunan itu. Apa? Jual beli sawah tahunan. Oh jual. Maksudnya gimana? Maksudnya jual beli sawah tahunan. Hanya sewa kali. Iya sewa itu, bukan beli. Tapi sewa dibolehkan dengan kerjasama akadnya jelas. Ibu, bapak misalkan di kampung biasanya ya, disewa 1 tahun berapa harganya, sekian dan sebagainya gitu ya. Itu halal, boleh. Boleh, sah. Sewa menyewa itu boleh selama dua belah pihak itu dapat diuntungkan. Atau kalaupun enggak, misalkan si fulan memang sudah memberikan keleluasaan, sedangkan pakai aja udah. Pokoknya selama dirawat, yang penting dirawat dan sebagainya, ya sudah. Terus nggak ngasih apa-apa, sudah pakai aja. Itu jadi pahala buat dia. Tapi kalau ada akadnya, saya sewa, gimana sewanya? Hasil buminya nanti saya kasih sebagian berapa persennya ke yang pemilik tanah atau sawah. Boleh, sah-sah saja. Itu halal dalam Islam. Kayak gitu. Yang tidak dibolehkan itu mengambil hak tanah misalkan sudah ada patoknya, digeser sedikit, ya Allah, hadisnya itu termasuk kategori dosa besar. Ya, dosa besar ketika menggeser patok tanah. Dan itu tanah tersebut nanti akan menghimpit di kuburan, makam si orang yang merubah patok tanah tersebut. Sejengkal pun, jangankan sejengkal, mungkin berapa mili gitu ya di ini
Ya Allah, ngeri sekali masalah urusan tanah. Makanya hati-hati yang punya amanah ya, tanah di mana-mana jangan dikira itu merupakan nikmat, ujian. Gitu. Ada lagi yang lain mungkin? Bapak-bapak belum ada suaranya ini. Bapak-bapak silakan. Pertanyaan saya dalam belajar jadi di Buddha tadi ya, ini kan kayak kalau kasus yang sekarang itu kan ada buku yang namanya ahli kan ada rekomendasi ya tentang Mut'ah, jangka waktu. Ya, nikah mut'ah. Dulu kan boleh ya? Ya. Akhir-akhir ini nggak boleh. Itu Peristiwanya. Karena nikah mut'ah itu identik cenderung kepada hanya nafsu saja. Tidak melanggengkan pernikahan yang sejatinya untuk menggapai ridho Allah. Itu. Dulu dibolehkan karena asbabnya para pejuang jihad itu tersiksa dengan dia harus menyalurkan syahwatnya kemana yang halal, padahal istri-istrinya di sana di rumah bahasanya. Nah maka Nabi itu menikahkan para sahabat itu dengan wanita-wanita yang ketika itu istilahnya ada di situlah, dibolehkan. Karena itulah yang bahaya ketika laki-laki tidak tersalurkan syahwat. Makanya dalam Islam itu dijaga sekali, dilarang ketika kita menyalurkan syahwat di ranah yang tidak halal, kayak gitu ya. Nah dalam hal ini sekarang tidak dibolehkan karena para pendapat ulama nikah mut'ah atau nikah kontrak bahasanya, kawin kontrak, ya nikah juga itu ya. Nikah dengan kawin sama apa beda? Beda ya. Untuk kawin kontrak, iya. Kalau nikah itu dipakai surat, kalau kawin pakai urat, betul ya? Iya. Betul iya. Jadi kawin kontrak. Jadi kawin kontrak di sini karena cenderungnya ke sana. Walaupun dua-duanya sepakat dan ada ulama yang membolehkan. Selama dua-duanya sepakat. Jadi si wanita dapat untung dalam arti di sini dia nafkah. Dia sudah terhimpit masalah ekonomi, ada orang yang sanggup untuk ininya, dan dia mau dengan nafkah lahir. Nafkah lahir itu berupa materi. Nafkah batin itu, mohon maaf ya, nutfah yang terpancarkan di yang halal bahasanya itu merupakan nafkah. Jadi wanita itu butuh nafkah batinnya itu apa? Doa, perhatian itu nafkah batin. Bahkan mohon maaf ya, hubungan suami istri itu merupakan nafkah. Nah dalam hal ini ketika mereka sepakat, ada pendapat ulama yang membolehkan demi kemaslahatan, demi apa dan sebagainya, selama semuanya sepakat. Tapi mayoritas tidak boleh karena itu dikhawatirkan. Ya, ketika memang udah langsung nunjuk. Jadi ya kalau bisa dihindarilah karena nanti akan ada satu belah pihak yang dirugikan. Kayak gitu. Iya. Gimana? Mau coba? Wah. Jangan nyari dalil. Gitu. Intinya nikah dalam Islam itu betul-betul mahligai rumah tangga, keutuhan yang bisa dibawa sampai ke akhirat. Itu saja. Kuncinya di situ. Jadi suami istri di dunia itu pengaruhnya sampai jadi ke akhirat. Bahkan posisi suami itu bisa dikatakan hampir seperti, mohon maaf ya, hampir seperti Tuhan. Nabi itu pernah bersabda, andai aku bisa menyuruh manusia sujud kepada manusia, maka akan aku perintahkan para istri sujud kepada suami. Udah seperti menyembah kan bahasanya. Karena berhubung sujud terhadap manusia makhluk itu tidak dibolehkan, wahai para wanita, berbaktilah atau taatlah terhadap suami. Taat itu ya, saking ininya tingginya hak seorang laki-laki atau suami, kayak gitu. Begitu, Pak. Ada lagi yang lain mau kawin?
Jangan lah ya. Monggo, boleh. Nah, misalnya kan saya punya kebun mangga. Iya. Dan buahnya itu masih kecil-kecil. Iya. Terus saya menjualnya, apakah dibolehkan? Nah, tidak dibolehkan. Sistem seperti itu tidak dibolehkan. Ada istilahnya apa di sini namanya? Ijon. Nah, ijon nggak boleh. Itu nanti ada di hadis yang berikutnya sebetulnya. Jual beli ijon. Jadi tidak dibolehkan. Nunggu itu minimal sudah buahnya itu terlihat matang ataupun mengkal atau apa ya, matang lah, setengah matang udah boleh. Jadi kelihatan. Kalau masih itu kecil-kecil gitu ya, nah itu masih goror, masih belum terlihat. Walaupun disepakati oleh kedua belah pihak sudah sepakat gitu ya. Maka kalau masih kecil seperti itu, kita ambil mungkin batangnya saja atau apa, boleh. Jadi ternyata jual beli ijon itu tidak boleh, dilarang. Karena nunggu hasilnya sudah kelihatan baru kayak gitu. Sama tadi seperti hewan bunting tadi, karena hasilnya belum kelihatan. Ya seperti kucing, beli kucing dalam karung namanya, nggak boleh. Ada lagi yang lain tentang jual beli? Monggo silahkan. Masalah persaudara itu gimana ya, kalau sudah masuk? Saya jual barang. Iya. Kata pelayan aku enak. Saya bilang itu orangnya ini enak. Ternyata ada nggak cocok. Lebih nggak biasa aja, kurang minat. Gitu. Saya itu gimana? Termasuk menipu. Termasuk menipu apa enggak ya? Padahal udah capek-capek bayar orang, Pak, tolong bilang enak ya di kamera ya. Ya itu tuh. Jadi cara seperti itulah yang dihindarkan oleh Islam. Membohongi orang, wah, masya Allah rasanya, padahal pahit. Di belakang kamera, apaan ini? Tapi di depan kamera karena dia dibayar, wah itu nggak boleh. Ya, karena dia berbohong hanya untuk menambah pelanggan apa dan sebagainya, nggak boleh. Bikin daya tarik. Cara seperti itu kalau bisa kita hindari. Ya, kalau Allah menggerakkan makanan kita ataupun barang kita laku, mudah bagi Allah. Itulah keberkahan namanya. Makanya jual beli itu nggak sembarang bisa kita praktekkan kalau nggak tahu ilmunya. Makanya sekarang zaman fitnah, apalah mie ayam terenak sedunia dan akhirat misalkan. Wah, bombastis, banyak orang berbondong-bondong, gimana enak, dipaksa enaknya juga gitu karena lagi lapar kok. Ya nggak tahu lah. Ya intinya selama kita mengiklankan, karena mohon maaf ya, iklan pun itu bahaya. Iklan. Contoh misalkan kita mengiklankan pakai, jika Anda sakit kepala, ingat Dagorin. Misalnya Dagorin ingat Dagorin. Padahal dia sehari-harinya kalau sakit kepala bukan minum itu. Itu masya Allah. Makanya lihatlah ya, saya salah satunya lah ya, ada public figure yang nggak beriklan gitu ya, ada lah seorang ustadz yang dia tuh dia mempromosikan barang-barang. Kenapa? Karena dia murni niatnya untuk berdakwah. Bagus. Pilih yang seperti itu, ustadz tuh kayak gitu. Tapi kalau yang dia statusnya ustadz, public figure dan sebagainya, hanya dibayar untuk mempromosikan ini, tapi dia tidak mempraktekkan, nggak kebayang. Itu saja sudah dilarang. Dia nyuruh orang untuk minum jahe, kunyit, kencur dan sebagainya. Tapi dia nyarinya apa? Obat, generic lah atau apa? Itu ngeri. Itu nggak boleh dalam Islam, gitu ya. Nah, jenengan jualan mie misalkan, gimana Pak? Oh enak, wah alhamdulillah, mohon doanya ya Pak. Dah selesai. Kalau mempromosikan, menurut Bapak Paiman, mie ayam saya enak. Gimana menurut jenengan? Enggak, alhamdulillah enggak apa-apa. Ya iya, zaman sekarang kan kayak gitu. Jadi saingan di media sosial tuh ratingnya tinggi-tinggian, bahkan saling hujat, bahkan nyelundup kita masuk sebagai pelanggan, kita nilai kasih jelek, wah tempatnya nggak enak, wah ini nggak enak dan sebagainya. Zaman fitnah. Ya, makanya bagi yang penjual di sini atau pedagang, terus gali ilmunya.
Ya, bukan hanya ngejar keuntungan semata, tapi incarlah titik keberkahan di mana nih. Mungkin banyak hasilnya, mendulang rupiah, dolar dan sebagainya, tapi itu tidak ada keberkahan, pasti gak akan lama, ya, bahkan tidak sedikit itu akan menunggu waktu kehancurannya, bangkrut dan sebagainya, atau bahkan menjadi siksaan azab dari Allah dengan cara yang tidak baik tadi. Na'udzubillah. Begitu. Masih ada kira-kira? Monggo silahkan. Boleh. Di desa saya juga masih ada ini, kayak uang terus kayak dipinjam nanti terus dikasih kayu gitu loh, boleh nggak? Nah, kayaknya itu masih hidup. Oh, barter mungkin atau apa namanya? Tahu istilahnya. Nanti kembangnya juga terserah ya itu kan orang desa kan tahunya saya butuh nanti dia kayak jual gitu, tapi nanti kembangnya itu terserah mau kapan-kapan boleh. Nebang. Iya. Jadi pinjam uang. Oh, pinjam uang ya, terus dikasih kayu. Saya yang dikasih itu siapa? Kok saya agak bingung ya? Oh, yang minjemin, jaminannya kayu gitu kan? Oh, oh iya, paham. Saya butuh uang pinjam ke jenengan, Pak. Nah, nanti jaminannya gitulah ya. Betul ya? Pohon jati saya. Betul kan? Gimana? Yang menjadi pertanyaan? Itu boleh nggak? Maksudnya pohonnya dikasih saya, dia tuh nggak mau lah. Ya, jadi menjual sama saja yang jual Sama. pohonnya kemarin saya butuh uang 1 juta. Iya. Nanti tak kasih kayu saya, nah mobil nanti berbanyak kapan terserah ya. Paham. Boleh. Itu sama seperti baser. Itu sama seperti barter. Ya, atau jaminan. Jadi diberikan jaminan pohon kurma saya atau pohon jati saya, silahkan nanti buat sebagai jaminan pembayaran atau dibayar ditebang kapan saja. Itu sama seperti itu, sah, boleh. Yang penting sepakat, akadnya sudah jelas dan itu sepakat dan tidak ada yang dirugikan walaupun dia harganya sedikit gitu ya, boleh, sah. Sama dengan halnya saya punya mobil, ya gitu aja, punya motor, minjem uang, jaminannya ini boleh dipakai kapan saja atau dijadikan jaminan boleh digunakan, itu boleh. Yang penting tidak ada ketika pengembaliannya itu ada unsur ribawi. Dia butuh motornya diambil lagi, tapi kembaliannya itu ada bunganya sekian persen, jangan. Ya, pinjaman seperti ini dilarang. Jadi kalau ada ziyadah itu masuk ke ranah riba. Gitu. Dan kalau sudah riba, wah ngeri. Dosa riba itu yang paling ringan adalah seperti berzina dengan orang tua. Itu yang paling ringan. Yang paling berat dosa riba itu apa? Menantang perang dengan Allah. Itu dosa riba. Ada lagi kira-kira? Oh, jam 3 ya. Masih berapa menit lagi? Misalnya 2 menit. Oh cukup, ayo. Lumayan ini, dikasih banyak waktu. Nah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di apanya? Menjual sesuatu, misalnya tanah itu. Tanah. Ya misalnya. Terus itu kan nilainya banyak biasanya. Terus itu beli itu mengangsur gitu loh. Mengangsur tapi ada perjanjiannya. Nanti karena ini nanti udah mulai tapi perjanjian tapi susah gitu. Gimana ya? Ya kalau sudah ada akadnya dan tidak dilakukan itu namanya khianat namanya gitu. Akadnya betul, sah, boleh, perjanjian diangsur itu boleh diangsur, ya. Tapi kalau
terjadi ya, jadi dia ada cacat, nggak bisa bayar atau gimana, itu namanya khianat. Nah, khianat itu ya dosanya sendiri kayak gitu. Akadnya nggak masalah, hanya ketika upayanya itu tidak sesuai, maka itu khianat namanya, melanggar perjanjian. Itu aja hukumnya di situ. Jadi kalau misalkan boleh menjual ini dengan berapa kali bayar, itu tidak masalah, boleh, sah gitu ya. Ibu beli panci, nah, biasa ada tuh ya, dibayarnya berapa kali, itu boleh, dalam Islam dibolehkan itu ya. Cuman kalau nggak bayar, nah atau kita ngumpet-ngumpetan, kejar-kejaran, wah ada tukang kredit nih, waduh, nah itu kita termasuk khianat namanya. Jadi yang dilarang ataupun dosanya itu dosa kekhianatan kita terhadap tugas ataupun kewajiban kita yang harusnya ngancur, malah tidak kayak gitu. Makanya maslahat itu enak kita tuh punya sesuatu yang bukan karena hawa nafsu atau keinginan, tapi karena kebutuhan gitu. Kalau keinginan itu wah berat, gaya hidup itu keinginan, itu yang memberatkan nanti kita dihidup di akhir zaman tuh gitu. Pengen punya ini dipaksakan biar kelihatan gimana oleh orang lain, berat. Kalau enggak tuh nanti nggak dihormatin, nggak di ini. Nah, itu tujuannya ke sana sih. Salah, itu udah salah, niatnya sudah salah. Begitu, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini kajian kita tentang tema jual beli. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Namun saya lihat jadwal di sini minggu depan sepertinya kita libur lagi, mohon maaf. Karena jadwal saya harus ke Jakarta itu ya, sebulan sekali. Kembali ke Jogja tanggal 3 kalau nggak salah, Ahad. Insya Allah kita lanjutkan di awal November ya, berarti awal November tanggal berapa? 8 kalau nggak salah ya, karena tanggal 1 itu hari Jumat, terus besoknya tanggal 8 kalau nggak salah, insya Allah. Mari kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan membaca kalimatul hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdua aja. Berdua aja. Allah. Belum masuk azan ini? Belum masuk azan? Sudah.